Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Al-Faruq dalam channel belajar Dimas Al-Faruq, Dimas Pecinta Online. Kali ini kita mau unboxing sebuah mikrotik penangkap apa ya, 4G lah, sinyal 4G outdoor ya. Ini mikrotik ini merupakan gabungan dari modem dan antena, jadi sudah diwakili oleh mikrotik seperti ini. Kita unboxing. Ini merupakan pesanan dari seorang pelanggan yang mau digunakan di area yang sulit sinyal. Jadi dia sudah pakai modem dan antena outdoor ya, pakai pigtail itu ya, pakai modem USB disambung ke router TP-Link yang mendukung USB tentunya, tapi hasilnya kurang bagus. Itu kenapa? Karena biasanya kalau pakai pigtail itu ya, sambil cerita sambil unboxing ya. Biasanya kalau pakai pigtail itu kan dia memang nangkapnya di atas untuk sinyal 4G-nya, tapi redamannya akan semakin besar ketika melewati kabel antenanya. Jadi sampai di bawah itu koneksinya atau redamannya sudah besar dan menyebabkan jaringannya juga akan berkurang ya. Seperti ini tampilannya, seperti bungkus kue. Oke, kita lihat, kita buka ya. Nice. Oke, seperti biasa, sebentar saya perbaiki dulu tripodnya ya. Seperti biasa dapat buku panduan yang biasanya jarang kita baca, dan antenanya jadi kayak wajan seperti ini, cukup ringan, cuma modelnya aja besar tapi ringan, gak nyampe 500 gram. Dan ini ada di bagian dalamnya ada modemnya ya. Ini bagian apanya ya, intinya ini mesinnya lah, ini mesinnya ya, seperti ini ya. Dan ini adalah penyangga tambahan ya, nanti dipasang di sini dan satunya di sebelah sini. Dan dapat PoE, juga dapat apa ini, oh ini untuk mountingnya, nanti saya pasang adaptor seperti biasa ya. Dan dapat untuk ke tiangnya ya, jadi ini dipasang untuk ke tiang, apa namanya ini, kayak pengikat lah, pengikat tiang. Oke, pertama itu kita rakit bagian cangkangnya. Ini ada keterangan R ya di sini. Ini bagian bawah tentunya, ini menghadap ke bawah seperti ini, menghadap ke bawah. Ini bagian R, ada tulisannya R, right berarti bagian kanan. Jadi dipasang di sini ya, dipasang dari atas seperti ini. Nah, sampai ada bunyi krek seperti ini ya. Terus yang kedua, ini ada tulisan L ya, left kiri ya, dan dipasangnya seperti ini sampai ada bunyi krek seperti ini, maka jadilah bentuk segitiga seperti ini. Oke ya. Selanjutnya kita pasang ke bagian ininya, bagian wajannya inilah. Ini ringan. Untuk bagian atas bawahnya kita bisa dilihat di sini ada bagian yang lubangnya besar ya, sedangkan di sini yang dua ini ya lubangnya kecil, cuma untuk baut. Jadi yang sini bagian yang bawah ya. Jadi cara pasangnya seperti ini posisinya. Untuk menentukan posisi atas bawahnya, ini ada bagian yang bisa dibuka seperti ini. Ini bagian yang menghadap ke bawah, gitu ya.
Ya, jadi kita pasang seperti ini. Ya. Nah, kita pasang seperti ini. Untuk kedua sisi yang kanan kiri, yang atas, ini ada bautnya. Bautnya sudah disertakan di paket pembelian. Jadi saya pasang dulu di luar frame karena saya ngambil videonya sendirian. Sebentar. Ya, hasilnya seperti ini. Untuk bagian kanan kiri, ini ada tempat bautnya. Ya, ini ya, ada tempat baut, ada tempat baut. Lalu yang bagian bawah ada penguncinya. Ya, ini ada penguncinya. Jadi kalau nanti mau dibuka, tinggal tekan aja penguncinya lalu didorong ke dalam, gitu ya. Ya, lalu kita masang bentar. Ini. Ya, di sini ada baut-baut. Ya, di sini juga ada 2 baut dan 1 plat besi. Ya, fungsi plat besinya itu seperti ini teman-teman. Oke, saya singkirkan dulu. Ya, bautnya dipasang di sini ya, dipasang di bagian sini. Ya, anggaplah sudah terpasang gitu ya. Nah, sedangkan plat besinya ini, ya, plat besinya ini cara pasangnya adalah di bagian sini teman-teman. Gunanya untuk apa? Misalkan begini ya, kalau kita mau pointing lurus, ya, pointing lurus, ya, ini cuma ganjal aja, fungsinya cuma sebagai ganjal. Ya, umpamanya kita mau pointing lurus, maka pasangnya seperti ini. Sebentar, saya pasang untuk pengaitnya, ya, ini pengaitnya. Jadi untuk masang, untuk masuk ke sini itu dilepas dulu pakai obeng. Obeng mana obeng? Bentar, saya lepas. Jadi kita perlu bantuan obeng. Ya, jadi seperti ini bisa dilepas ya teman-teman. Ya, bisa dilepas dengan mengendorkan baut yang ada di sini. Ya, bisa dilepas seperti ini. Nah, seperti ini. Cara pasangnya ya disabukkan aja ke bagian sini, dimasukkan ke bagian sini, lalu bisa dipasang lagi. Ya, pakai obeng tentunya untuk mengencangkan. Ya, oke, satunya sama dipasang juga, disabukkan juga. Ya, masuk dari sini, terus seperti ini. Ya, dan ini dibuat sampai mentok, sampai kencang lah. Nanti kalau pakai pipa, ini dimasuki pipa gitu ya. Nah, fungsinya sekarang sebentar. Nah, ini fungsinya. Kalau dipasang lurus seperti ini, maka ganjal ini tidak diperlukan. Ya, kalau mau dipasang tegak lurus seperti ini, lurus ya, lurus, arahnya lurus seperti ini, maka ganjal ini tidak diperlukan. Ganjal ini maksudnya ya. Tapi kalau mau dipasang agak menunduk seperti ini, misalkan ini agak lurus ya, agak menunduk gini, maka ganjal ini diletakkan di bagian bawah. Ya, di sini. Misalkan posisinya lebih tinggi dari antena BTS gitu ya, maka di ganjal ini dipasang di bagian pengikat yang bawah gitu ya, dan otomatis yang apa namanya, sebentar, oh, di atas. Kalau mau agak nunduk di bagian atas ya diatur saja lah. Ini cuma atas bawah, ini cuma dapat 1 ganjalnya. Jadi kalau mau agak nunduk, dipasangnya di bagian atas ya, posisinya tetap ya yang ada ininya, kabelannya di bagian bawah. Kalau mau dipasang agak tengadah, agak mendongak ya, apa denggongak ya,
agak ngadep ke atas lah, dipasang di bagian bawah, maka otomatis posisinya nanti agak menghadap ke atas seperti itu. Tapi kalau mau dipasang lurus, dilepas saja seperti itu. Oke. Selanjutnya cara menghubungkan ke kabelan. Ya, ini tentunya memakai kabelan yang panjang ya teman-teman, karena ini biasanya diletakkan di tiang, atau kalau lokasinya gedung bertingkat 20 misalkan, ya pasangnya di tembok aja di luar gedung gitu ya. Ya, cara pasangnya ya, kita nanti masukkan LAN-nya ke bagian ini ya, ke bagian LAN yang ini. Tapi cara pasang LAN-nya dari belakang sini ya, dari belakang sini. Jadi masuknya lewat sini. Nah, seperti itu. Masuknya lewat sini. Lalu ini ibaratkan LAN panjang lah yang ke bawah ya. Dan masuk ke LAN sini. Ya. Di sini, di dalam sini, di dalam tutup yang ini ya, ini ditutup rapat tadi untuk menghindari air hujan. Ya. Ya, di dalam sini ini ada tombol mode, ada tombol reset, dan ini ada apa namanya slot untuk kartunya. Jadi kartunya dipasang di sini. Sebentar, saya ambil kartu dulu, contoh kartu dulu. Ah, itu ada suara sapi. Untuk kartunya di sini menghadap ke seperti ini. Lempeng kuningannya ada di atas. Seperti ini posisinya. Lempeng kuningannya ada di atas, dan bagian yang apa ya, terpotong ini ada di depan. Jadi pasangnya seperti ini, sesuai gambar lah. Lihat gambarnya itu ada, mungkin kurang jelas di kamera. Dan kartunya memakai kartu, oh yang tengah ya berarti ya, yang bukan yang mikro, yang apa namanya, nah yang seperti ini, bukan yang paling kecil, bukan yang paling kecil. Jadi yang tengah ada yang terpotong jadi dua kan biasanya SIM card ya. Yang musim sekarang kan yang paling kecil, yang mikro. Ya, cara pasangnya seperti ini, cukup dimasukkan aja, ditekan, gitu ya. Nah, ada bunyi klik, gitu ya, ada bunyi klik. Untuk mengeluarkan ya juga ditekan. Nah, nanti keluar. Nah, itu ya. Kalau kurang gak bisa keluar ya nah, seperti itu. Itu sudah mau keluar dan dipasang lagi. Gitu ya, cara pasangnya. Dan ini ditutup lagi. Sedangkan bagian LAN yang bawah ya, yang ini dipasang ke PoE splitternya. Oh, ini PoE nya masih segel, jelas lah, kan barang baru ya. Bentar, tak buka dulu. Ya, dan LAN yang bawah dipasang ke PoE seperti ini, dipasang ke PoE ya, seperti ini. Jadi yang atas dipasang di dalam sini dengan melewati bagian bawah ya, lewat bawah ini kan nanti lewat bawah ini langsung ke tiang gitu ya. Terus yang bawah kabel misalkan 20 meter 30 meter misalkan ya, pasangnya ke bagian ini. Nah, ini ada soket untuk adaptor. Nah, adaptornya sudah ada, ini tinggal dipasang saja adaptornya. Adaptornya ada 24 volt. 24 volt ini dipasang. Dan yang ini, yang LAN ini RJ45 ini ke router bisa, asal routernya sudah disetting jadi router. Intinya LAN ini sudah keluar internet teman-teman. Nah, setelah disetting mikrotiknya, LAN ini sudah keluar internet. Dan biasanya pada saat menyalakan settingannya sudah default, sudah bisa keluar internet.
tinggal ngecek sinyalnya, tinggal ngunci lock frekuensinya gitu aja. Intinya kalau sudah dapat sinyal, LAN ini sudah dapat internet otomatis ya, kalau sudah disetting gitu ya. Ini kalau sudah disetting, sudah dapat internet, ini bisa dihubungkan langsung ke LAN laptop atau LAN komputer PC, dan bisa dipasang di LAN-nya router indoor ya, untuk menyebarkan di bawah. Karena Mikrotik ini fungsinya untuk menangkap saja, untuk menangkap sinyal GSM. Jadi bukan untuk menyebar ya, ini untuk mode menangkap GSM saja, dan juga tidak bisa untuk mode station. Ya, ini untuk khusus memang untuk LTE, untuk sinyal LTE. Oke, ingat teman-teman, untuk memasangnya ya, ini ada keterangannya. Di sini ada keterangannya bagian R untuk bagian kanan, dan ini ada keterangannya L untuk left bagian kiri, dan pasangnya ini ada posisi bawah gitu ya. Sekali lagi saya ulangi, di dua ini kanan kiri ini ada bagian bautnya yang perlu dibaut kanan kiri, sedangkan yang bawah sudah ada penguncinya ya. Ada penguncinya, tinggal didorong aja sudah keluar. Dan untuk ini pasangnya ya, kendorkan dulu ini lalu disabukkan dua-duanya. Sedangkan untuk ini adalah ganjal, jika ingin agak menunduk posisinya dipasang di atas, di bagian atas sini. Jika ingin lebih mendongak, lebih menghadap ke atas gitu ya, ini dipasang di bagian bawah, lalu dipasang tiang seperti biasa. Di sini dipasang tiang, lalu ini dikencengin gitu ya. Oke, segitu saja teman-teman unboxing kita tentang Mikrotik LHG LTE untuk menangkap sinyal GSM di daerah yang sulit sinyal, karena menurut saya ini merupakan kombinasi yang sangat pas. Jadi untuk gainnya, untuk penangkapan sinyalnya itu tidak termakan di kabel antena. Jadi ini modemnya, anggaplah modem sudah ada di sini, antenanya, reflektornya sudah ada ini ya. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar. Kenapa saya buat ini? Karena saya pernah memberikan teman Mikrotik seperti ini, menangkap GSM, dan dia kebingungan untuk merakit. Sedangkan di YouTube saya lihat, di YouTube itu kadang videonya banyak kan video orang luar negeri. Kalaupun ada di dalam negeri, tidak dijelaskan step by step untuk pemasangan ini pengikatnya dan lain sebagainya. Jadi di unboxing, ditunjukkan, terus dirakit sendiri gitu aja. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika terlalu panjang. Saya tidak bermaksud menggurui ya, cuma sekedar berbagi bagaimana caranya merakit Mikrotik ini agar siap mengudara dan siap disetting dan siap dipakai untuk menangkap sinyal LTE. Mohon maaf teman-teman, ini ada yang ketinggalan. Saya menemukan ini di sepaket pembelian. Setelah saya lihat, ini merupakan soket untuk grounding, untuk alti petir ya, mengantisipasi petir. Jadi bukan sebagai penolak petir ya. Jadi di sini di bagian dalam sini dekatnya kabel untuk colokan kabel LAN, di sini ada bagian pin outnya, ada pinnya ya, dan ada ininya juga di paket penjualan. Jadi caranya ini dihubungkan ke kabel. Kalau mau pakai grounding ya, dihubungkan ke kabel untuk ground lah, lalu dipasang di pin ini ya. Ini seperti pinnya untuk aki UPS dipasang di pin ini ya. Jadi dipasang kenceng aja, dipasang kenceng. Lalu kabelnya juga masuk melalui kabel ini ke bawah. Jadi ada dua kabel. Kalau mau pakai grounding ya pakai kabel LAN, pakai kabel grounding juga ya. Untuk kabel grounding yang pas ukuran berapa silahkan googling aja untuk pasnya gitu ya. Tapi untuk lebih amannya ya, kalau hujan dimatikan saja gitu biar nggak kena petir. Untuk mengantisipasi saja, soal kena petir atau enggak itu sudah takdir biasanya. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi, saya Dimas Al-Faruq dari channel belajar Dimas Al-Faruq, Dimas Pecinta Online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.